Selamat pagi, Indonesia. Pagi ini kita bangun dengan satu pertanyaan besar yang terus berputar di kepala banyak orang. Rupiah melemah, angka 16.000 kembali disebut-sebut. Dan publik diminta untuk tenang. Katanya, fondasi ekonomi kita kuat. Katanya, pertumbuhan akan membaik. Katanya modal asing akan masuk. Katanya 2 minggu lagi situasi akan berbalik. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau semuanya sekuat itu, kenapa 30 masih terkapar? Masalahnya bukan sekadar angka di layar. Rupiah bukan cuma soal kurs. Rupiah adalah cermin kepercayaan. Ketika serupiah melemah, yang goyah bukan hanya nilai tukar, tapi juga rasa percaya publik pada arah kebijakan. Dan anehnya, setiap kali rupiah tertekan, jawabannya selalu sama. Jangan panik. Ini urusan bank sentral. Ini faktor global. Ini sementara. Seolah-olah publik harus terus diyakinkan bahwa apa yang mereka lihat tidak sepenuhnya nyata. Padahal logikanya sederhana. Kalau ekonomi membaik, kalau pertumbuhan menjanjikan, kalau fondasi benar-benar kuat, rupiah seharusnya menguat dengan sendirinya. Karena modal itu penakut. Modal tidak masuk ke negara yang hanya pandai bicara. Modal masuk ke negara yang konsisten, tegas, dan bisa ditebak arah kebijakannya. Jadi ketika narasi pertumbuhan disampaikan dengan percaya diri, tapi rupiah tetap loyo, wajar kalau publik bertanya, ada yang tidak sinkron di sini. Kita terus mendengar cerita bahwa modal-modal Asia akan masuk. Bahwa investor sedang menunggu momen. Bahwa Indonesia menjanjikan pertumbuhan lebih tinggi dibanding negara lain. Bahkan, di sebet-sebet ekonomi kita bisa mengarah ke 6%. Angka yang indah. Angka yang sering dipakai di panggung pidato. Tapi di dunia nyata, pasar tidak hidup dari pidato. Pasar hidup dari kepastian. Dari aturan yang ditegakkan. Dari permainan yang adil. Masalahnya, yang terjadi justru sebaliknya. Di satu sisi, kita bicara soal pertumbuhan dan optimisme. Di sisi lain, uang orang Indonesia sendiri justru parkir di luar negeri. Ini bukan tuduhan. Ini pengakuan yang berulang kali muncul. Uang mengalir keluar, disimpan di sistem yang dianggap lebih aman, lebih bersih, lebih pasti. Dan ini tamparan keras. Karena tidak ada indikator yang lebih jujur daripada perilaku pemilik uang sendiri. Kalau mereka tidak percaya di dalam negeri, kenapa kita berharap orang luar akan datang berbondong-bondong? Lalu muncul pernyataan yang lebih menohok, bahwa orang Indonesia tidak biasa bersaing sehat di luar negeri. Kalimat ini terdengar seperti candaan, tapi maknanya serius. Ini bukan soal kemampuan individu, tapi soal sistem. Sistem yang di dalam negeri memberi ruang untuk main belakang, kompromi, dan abu-abu. Ketika ruang itu tidak ada di luar negeri, sebagian memilih mundur. Dan ini menjelaskan kenapa uang lebih nyaman bersembunyi daripada berputar di dalam negeri. Di tengah situasi seperti ini, tiba-tiba publik dikejutkan dengan fakta lain. Ada puluhan perusahaan yang terdeteksi bermasalah. Sekitar 40 perusahaan. 2 sektor utama, baja dan bahan baku. Angka ini bukan kecil. Ini bukan kasus 1-2 pemain nakal. Ini gambaran sistemik. Dan yang lebih menarik, sebagian besar disebut berasal dari luar. Dari Cina. Pertanyaannya langsung muncul. Kalau jumlahnya sebanyak itu, kalau skalanya besar, bagaimana bisa lolos selama ini? Untuk perusahaan besar, seharusnya gampang dideteksi. Transaksi mereka jelas. Jejaknya panjang, jalur distribusinya terbuka. Jadi ketika publik mendengar bahwa jumlahnya puluhan, wajar kalau kecurigaan muncul. Apakah ini murni kecolongan? Atau ada pembiaran? Karena dalam dunia kebijakan, ada perbedaan besar antara tidak tahu dan pura-pura tidak tahu. Lalu kita masuk ke isu yang lebih sensitif. Cukai, rokok, layar cukai baru. Pemerintah berencana menambah 1 lapis pengawasan. Katanya untuk memberi ruang. Katanya, agar yang ilegal bisa masuk sistem dan bayar pajak. Dari sisi teori, ini terdengar rapi. Lebih baik ditarik ke dalam sistem daripada dibiarkan liar. Tapi publik sudah terlalu sering melihat skema seperti ini berubah arah. Yang awalnya penertiban, ujungnya pemutihan. Yang awalnya ancaman, akhirnya kompromi. Kalimat yang paling keras muncul di sini. Kalau masih main-main, akan dihantam semuanya. Tidak ada ampun. Kalimat ini membakar. Kalimat ini disukai netizen, tapi juga kalimat yang paling sering diuji oleh waktu. Karena publik sudah hafal polanya. Ancaman keras di awal, senyap di tengah, lalu pelan-pelan hilang dari pemberitaan. Masalahnya, kepercayaan publik sudah terlalu mahal untuk dihabiskan pada janji. Yang ditunggu bukan kata-kata keras, tapi siapa yang benar-benar disentuh. Apakah hanya pemain kecil atau juga yang besar? Apakah yang dekat kekuasaan ikut diperiksa? Atau justru
dilindungi dengan istilah pendampingan. Disinilah isu hukum masuk. Disebutkan bahwa selama belum diputus bersalah, seseorang masih berhak didampingi secara hukum. Itu benar. Itu prinsip negara hukum. Tapi publik juga paham ada garis tipis antara pendampingan dan intervensi, antara perlindungan hak dan konflik kepentingan. Ketika yang mendampingi adalah orang dengan kekuasaan, akses, dan pengaruh, publik berhak curiga. Karena hukum bukan hanya soal putusan akhir, tapi juga soal proses yang bersih. Semua ini kembali ke satu kata kunci. Konsistensi. Pasar membaca konsistensi, investor membaca konsistensi, publik membaca konsistensi. Tidak ada gunanya bicara fondasi kuat kalau implementasi kebijakan setengah hati. Tidak ada gunanya bicara pertumbuhan tinggi kalau kebocoran terus dibiarkan. Tidak ada gunanya bicara menghantam semua kalau yang dihantam hanya yang tidak punya kuasa. Rupiah tidak melemah karena rakyat pesimis. Rupiah melemah karena pasar menghitung risiko. Risiko kebijakan yang berubah-ubah, risiko penegakan hukum yang selektif, risiko kompromi yang terlalu sering. Dan selama risiko itu tidak dijawab dengan tindakan nyata, rupiah akan terus tertekan. Seberapa keras pun narasi optimisme disuarakan. 2 minggu. Kalimat ini kembali muncul. 2 minggu lagi membaik. 2 minggu lagi balik. 2 minggu lagi modal masuk. Publik sudah sering mendengar ini. Dan setiap kali tenggat lewat, yang berubah hanya alasan. Global masih berat. Situasi belum ideal. Butuh waktu. Tapi waktu juga punya batas. Kesabaran publik tidak tak terbatas. Yang diinginkan rakyat sebenarnya sederhana. Transparansi, ketegasan, kesetaraan di depan hukum. Jika ada 40 perusahaan bermasalah, sebutkan dengan jelas. Proses dengan terbuka. Jangan hanya bocorkan angka tanpa kelanjutan. Jika ada layar cukai baru, pastikan itu banner-banner menyaring, bukan membuka celah baru. Jika ada ancaman menghantam semua, buktikan dengan tindakan, bukan dengan pernyataan ulang. Karena pada akhirnya, 30 bukan soal bank sentral semata. 30 Mei refleksi keseluruhan ekosistem, fiskal, hukum, politik, dan keberanian mengambil risiko yang tidak populer. Selama elit masih ragu menghantam kepentingan besar, selama itu pula pasar akan ragu mempercayai janji. Indonesia punya potensi besar. Itu tidak diragukan. Pasarnya besar, sumber dayanya kuat, manusianya adaptif. Tapi potensi tanpa disiplin hanya akan jadi cerita. Dan pasar tidak membeli cerita. Pasar membeli bukti. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan rupiah menguat, tapi apakah kita benar-benar siap melakukan hal yang dibutuhkan agar rupiah pantas menguat? Apakah kita siap membersihkan tanpa pandang bulu? Apakah kita siap kehilangan kenyamanan elit demi kepercayaan jangka panjang? Karena hanya dengan itu, modal akan datang tanpa perlu dibujuk. Uang yang kabur akan pulang tanpa perlu dipanggil. Kalau tidak, maka setiap pelemahan rupiah akan selalu dijawab dengan kalimat yang sama. Tenang, 2 minggu lagi. Dan siklus ini akan berulang sampai publik berhenti percaya. Dan ketika kepercayaan itu hilang, tidak ada narasi yang cukup kuat untuk membelinya kembali.